Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin atau akan menjelaskan tentang materi dalam kitab Al-Ibanah an Usul Adiniyah mengenai riwayat ulama terdahulu tentang Al-Quran. Bagaimana isu-isu Al-Quran ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena apa? Karena banyak orang yang menganggap bahwa atau ada suatu kaum yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan Al-Quran itu bukan makhluk. Maka dalam kesempatan ini, saya akan mengulas sedikit tentang pendapat ulama, bagaimana pendapat mereka tentang pendapat orang-orang atau pendapat suatu kaum bahwasanya Al-Quran ini bisa disebut dengan makhluk ataupun bukan makhluk. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perdebatan ulama. Abu Bakar berkata, aku dan Abbas bin Abdullah Azim al-Anbari mendatangi Abu Abdullah. Abbas bin Abdul Azim lalu bertanya kepada Abu Abdullah bin Hanbal. Dia berkata, ada suatu kaum di sini yang telah membuat bid'ah dengan menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan tidak disebut dengan makhluk. Beliau menjawab, mereka itu lebih berbahaya daripada kaum Jahmiyah. Maka celakalah kalian jika kalian gak mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk dan kalian mengatakan bahwa ia adalah makhluk. Konteks sejarahnya, perdebatan mengenai apakah Al-Quran itu makhluk diciptakan atau bukan makhluk, atau bisa disebut dengan kalamullah yang qadim, merupakan isu yang sentral. Nah, isu ini tuh udah ada sejak masa kekhalifahan Abbasiyah, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Paham khalqul Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, dipaksakan sebagai doktrinisme negara. Ada ulama yang menentang, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, yang akan saya bahas nanti. Nah, dari konteks sejarah ini dan juga perkataan Abu Bakar tadi, saya mengambil tiga pihak yang terlibat, yaitu yang pertama Jahmiyah, yang kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang ketiga kaum yang di antara keduanya. Kaum Jahmiyah, apa itu? Siapa mereka? Mereka adalah golongan yang secara tegas menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Mereka mengatakan bahwa Khalik itu kan hanya Allah. Nah, apabila Khalik itu hanya Allah, maka selain Khalik adalah makhluk. Maka diposisikan Al-Quran itu sebagai makhluk. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa kalamullah, firman Allah yang qadim, itu tidak diciptakan. Mereka berargumen bahwa menyamakan Al-Quran dengan makhluk itu sama saja merendahkan kedudukan Al-Quran dan menyamakannya dengan ciptaan Allah yang lain. Sedangkan yang kita pahami bahwa Al-Quran itu kan adalah kalam Allah, firman Allah. Kita tidak boleh menyebut bahwa firman Allah itu sebuah makhluk gitu. Firman Allah ya kalamullah gitu. Kemudian kaum yang ketiga, kaum yang di antara keduanya, golongan yang mencoba mengambil posisi tengah dengan menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak disebut bukan makhluk, tapi juga tidak mengatakan mereka. Mereka nggak mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk ataupun bukan. Jadi ada tiga golongan. Yang pertama Jahmiyah, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang kedua itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menganggap bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran tidak diciptakan, tapi Al-Quran itu sebuah perkataan Allah. Yang ketiga adalah kaum yang tidak menganggap keduanya atau tidak menganggap bahwa Al-Quran ini makhluk ataupun Al-Quran juga bukan makhluk. Oke. Kemudian yang ketiga, tanggapan dari Abu Abdullah. Abu Abdullah berkata, orang yang menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk, mereka adalah kaum yang buruk. Kemudian Abbas berkata, bagaimana pendapatmu wahai Abu Abdullah? Kemudian beliau menjawab, apa yang aku yakini dan aku jadikan pendapat tanpa ada keraguan di dalamnya adalah bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian dia berkata, Maha suci Allah, siapa yang meragukan ini? Kemudian Abu Abdullah berbicara dan menanggapi bahwasanya masalah menganggap Al-Quran itu sebagai makhluk adalah kesalahan yang besar. Gitu. Sampai beliau berkata, Maha suci Allah, apakah dalam masalah ini ada keraguan? Konteks Al-Quran bukan makhluk itu
Abu Abdullah dengan tegas meyakini bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan. Al-Quran tidak bisa dianggap sebagai makhluk, melainkan Al-Quran adalah kalamullah yang kekal. Gitu. Kemudian, penolakan terhadap keraguannya, beliau dengan keras menolak adanya keraguan terhadap status Al-Quran sebagai kalamullah. Bagi beliau, meragukan hal ini atau meragukan apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan, yang jelas-jelas bahwa tanggapan beliau Al-Quran ini bukan makhluk tapi kalamullah, maka seorang yang meragukan hal ini, dia telah mendapati kesalahan yang besar. Gitu. Setelah tanggapan dari Abu Abdullah, kita masuk ke dasar apa yang menjadi dasar beliau memberikan pendapat bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Yang pertama ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy yukshil lailan nahar yatlubhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharati bi amrih ala lahul haqqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ayat ini secara umum menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dan kekuasaan Allah. Namun, Abu Abdullah menekankan pada kata menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah untuk menunjukkan bahwa penciptaan itu ya prerogatif milik Allah semesta. Dan Al-Quran sebagai firman Allah itu tidak bisa dianggap sebagai ciptaan Allah. Gitu. Tidak bisa dimasukkan dalam kategori makhluk yang diciptakan. Namun, kalamullah adalah firman Allah. Gitu. Apa-apa yang berasal dari Allah itu kita tidak bisa yang bukan diciptakan dari Allah, termasuknya Al-Quran, itu tidak bisa kita anggap sebagai makhluk. Kemudian dalil yang kedua, yaitu pada Quran Surah Ar-Rahman, ayat 1-3, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Gitu. Ayat ini lebih spesifik membandingkan antara penciptaan manusia dengan pengajaran Al-Quran. Penggunaan kata mengajarkan 'allama itu untuk Al-Quran. Dan khalaqa, menciptakan, itu untuk manusia. Nah, dari sini sudah jelas sekali menunjukkan sebuah perbedaan yang jelas antara penciptaan dan juga pengajaran. Jadi dalam Quran Surah Ar-Rahman ini dijelaskan untuk konteks mengajarkan itu adalah Al-Quran. Namun konteks untuk menciptakan adalah makhluk Allah termasuknya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Gitu. Kita masuk ke perbedaan antara manusia dengan Al-Quran. Jadi Allah itu telah membedakan manusia dan Al-Quran. Dalam firman-Nya, Dia mengajarkan alama dan Dia menciptakan khalaqa. Allah mengulangi kalimat ini dengan menyatakan Dia mengajarkan atau alama dan Dia menciptakan khalaqa. Yang maksudnya Allah itu membedakan. Maksud dari Allah menerangkan ini adalah untuk membedakan antara penciptaan dan juga pengajaran. Al-Quran ini adalah sebuah kalamullah yang berasal dari Allah, yang mana Allah ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan juga Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya gitu. Namun ketika manusia, hewan atau makhluk hidup lainnya itu Allah menjadikan konteks sebagai penciptaan Allah gitu. Penciptaan makhluk gitu. Kemudian Abu Abdullah berkata, Al-Quran berasal dari ilmu dan kalam Allah. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah itu berfirman, Dia mengajarkan Al-Quran, sementara di dalam Al-Quran terdapat nama Allah Azza wa Jalla. Apakah yang mereka katakan, bukankah mereka katakan itu bahwa nama-nama Allah, apakah yang mereka katakan itu adalah nama-nama Allah, sedangkan nama-nama Allah ini tidak bisa kita bilang sebagai makhluk gitu. Perkataan Allah ini bukanlah makhluk. Firman Allah ini tidak bisa kita sebutkan makhluk. Kita tidak bisa menyamakan antara Al-Quran dengan penciptaan Allah manusia. Seperti itu.
Kemudian Abu Abdullah memberikan argumen yang kuat mengenai kedudukan Al-Quran. Beliau berpendapat bahwa mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah kekufuran yang besar. Beliau menganggap ini sebagai kekafiran yang lebih besar daripada bentuk-bentuk kekufuran lainnya. Implikasi yang lebih luas, jika seorang menyatakan Al-Quran sebagai makhluk, maka secara implisit ia juga menganggap nama-nama Allah sendiri itu ya makhluk. Karena Al-Quran itu mengandung nama-nama Allah kan. Jadi tidak bisa kita semena-mena menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian, bahaya menganggap remeh, bahaya kita menganggap bahwa Al-Quran itu sebuah makhluk. Beliau mengingatkan bahwa banyak orang yang menganggap remeh tentang masalah Al-Quran ini makhluk atau bukan. Padahal sudah jelas bahwa menganggap Al-Quran sebagai makhluk adalah masalah yang besar, bahkan bisa mengarahkan ke dalam kekufuran gitu. Abu Bakar bertanya, apakah telah tergolong kafir orang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan dia tidak menyatakan bahwa nama-nama Allah itu makhluk sebagaimana juga ilmu Allah? Abu Abdullah menjawab, begitu menurut pendapat kami. Kami nggak perlu ragu lagi. Kami tidak perlu meragukan bahwa Al-Quran itu yang ada pada kami ini di dalamnya terdapat nama-nama Allah dan itu adalah bagian dari ilmu Allah. Sehingga siapapun yang menyatakan kepada kami bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka seorang itu telah kafir. Tuh teman-teman. Kemudian kita lanjut ke tanggapan Husain bin Abdul Awal. Husain bin Abdul Awal berkata, aku mendengar Waki berkata, siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ia telah murtad dan harus diminta untuk bertaubat. Apabila bertobat dia diampuni, namun jika tidak maka dia akan dihukum mati. Sampai-sampai ulama Husain bin Abdul Awal ini mengatakan atau berpendapat bahwa bahkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai makhluk, dia diharuskan untuk bertaubat. Yang mana ketika dia tidak mau bertaubat, maka hukumannya adalah mati, gitu. Dihukum mati. Nah, pandangan ini menegaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah ciptaan makhluk. Bukanlah ciptaan dan bisa kita sebut sebagai makhluk. Namun, firman Allah yang kekal dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang, gitu. Kemudian hukuman yang kedua. Hukuman menyebut Al-Quran sebagai makhluk itu bisa sampai mendapati hukuman mati apabila tidak mau bertobat. Itu menurut tanggapan Husain bin Abdul Awal. Lanjut ke tanggapan Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb berkata, Al-Quran itu bukan makhluk. Bahkan beliau mengambil pendapat ini dari Al-Quran. Tentang firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 77, Allah tidak akan berbicara dan melihat mereka. Nah, pembicaraan dan penglihatan Allah ini sama dalam hal bukan makhluk. Husain bin Abdul Awal berkata, Muhammad bin Hasan bin Abdul Yazid Al-Hamdani menuturkan kepada kami dari Ahmad bin Qais Al-Malai Al-Atiyah dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, keutamaan firman Allah itu atas semua ucapan yang lain adalah seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Maksudnya, semua perkataan Allah ini mencakup segala keutamaan yang ada pada Allah atau apa-apa yang ada pada Allah seperti namanya, nama-nama Allah, keesaan-keesaan Allah dibanding dari seluruh makhluknya. Jadi kita harus atau tidak bisa menganggap bahwa hal ini adalah hal yang sembarangan atau menganggap Al-Quran ini makhluk atau bukan, itu adalah hal seperti itu nggak bisa ya. Nah ini menetapkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah dan semua yang merupakan firman Allah itu bukan makhluk Allah, bukan makhluk Allah. Telah menjelaskan bahwa eh, menunjukkan bahwa banyak sekali dalam Al-Quran yang menunjukkan dengan tegas bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah dan juga bukan makhluk Allah. Sehingga dalam sebuah riwayat Sahih Al-Ja'far bin Muhammad dikatakan bahwa Al-Quran itu bukan kholik, bukan pencipta dan juga bukan makhluk. Pernyataan ini telah diriwayatkan dari pamannya yang bernama Zaid bin Ali dan dari kakeknya yang bernama Ali bin Husain. Al-Quran bukan makhluk dan siapa saja yang menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, dia telah kafir. Dapat disimpulkan bahwa dari pendapat-pendapat para ulama ini, Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran tidak bisa kita sebut dengan makhluk. Melainkan Al-Quran ini kita yakini bahwa kalam Allah atau perkataan-perkataan Allah tidak bisa kita sebut dengan makhluk juga karena di dalam Al-Quran ini ada nama Allah dan tidak mungkin kita
untuk menganggap bahwa nama Allah ini adalah makhluk. Ketika kita menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk, maka kalamullah, nama-nama Allah yang esa itu pun juga makhluk gitu ya. Nah, jadi isu ini sangat sangat penting sekali untuk dibahas untuk bisa dipahamkan kepada orang-orang pada umumnya atau orang-orang yang masih memiliki ilmu yang awam, menyadarkan bahwa Al-Quran ini bukanlah makhluk. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan itu dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.